Sebelum kita lanjut materi kita, Ibu mau bertanya dulu. Pertanyaannya itu ini. Apakah anak-anakku semua pernah menonton YouTube? Pernah. Pasti pernah. Kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana menurut kalian aplikasi itu bisa tahu atau gambar yang kalian sukai? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Karena YouTube itu bagian dari AI. Karena YouTube itu bagian dari AI. Dan misalnya seperti ini. Kemarin kita nonton kartun hewan. Kemudian hari ini kita nonton lagi di YouTube. Membuka YouTube, yang muncul itu masih kartun hewan. Apa yang terjadi? Karena YouTube itu bagian dari AI. Semua riwayat yang kemarin tersimpan. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Kipas angin dapat berputar karena apa ya? Karena listrik. Karena listrik. Jika kita colok di listrik baru bisa bergerak. Kemudian pertanyaan terakhir. Apakah robot bisa belajar sendiri? Bisa. Merupakan mesin pintar. Karena robot itu bagian dari mesin Pintar. Tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama melihat atau membaca pengertian dari kecerdasan artifisial. Oke, kecerdasan artifisial atau disebut dengan KA pertama kali digunakan dalam Lokakarya pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Jadi itu definisi yang pertama. Jadi sebenarnya KA itu sudah ada sejak tahun 1956. Oke. Tetapi saat itu masih dalam proses untuk pembaharuan, masih butuh yang namanya alat yang lebih canggih. Hingga saat ini AI itu semakin canggih. Kemudian yang kedua, menurut KBBI mendeskripsikan kecerdasan artifisial itu sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakter manusia lainnya. Kemudian definisi yang terakhir, yaitu secara sederhana kecerdasan artifisial adalah Teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa perlu diberitahu oleh manusia secara langsung. Oke, jadi itu pengertian dari kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah suatu teknologi
berjalan sendiri. Kemudian selanjutnya mesin non cerdas. Mesin yang non cerdas adalah perangkat yang hanya dapat menjalankan instruksi secara kaku dan tidak bisa belajar atau beradaptasi. Mesin ini bekerja berdasarkan logika atau algoritma tetap serta tidak memiliki kemampuan analisis. Contohnya itu adalah kalkulator, mesin cuci, serta printer. Jadi contoh ini atau mesin ini disebut dengan mesin non cerdas karena dia diperintah baru dia bekerja. Kalau bedanya dengan mesin cerdas, misalnya kita ambil satu contoh robot. Misalnya robot pembersih lantai atau pengisap debu. Hari ini saya beli misalnya, atau hari ini saya punya. Kemudian hari ini saya program. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 silakan bersih-bersih rumah. Setiap hari dia melakukan itu. Jadi itu bedanya antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, ini adalah gambar apa? Kipas angin ini apakah termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Mesin non cerdas. Kalau ini robot. Robot itu termasuk dalam mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Kemudian apa ini? Mesin cuci. Mesin cuci ini disebut dengan mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Betul sekali. Kemudian ini maps atau ketika kita bepergian tidak tahu arah maka kita menggunakan ini. Masuk dalam kategori mesin cerdas. Yang terakhir printer. Masuk dalam mesin non cerdas. Oke, masuk dalam mesin non cerdas. Kemudian kita lanjut di apa sih manfaatnya kita belajar yang namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ini manfaatnya. Mesin cerdas maupun mesin non cerdas sama-sama bermanfaat. Mesin cerdas bisa berpikir dan belajar, sedangkan mesin non cerdas bekerja berdasarkan perintah manusia. Keduanya membantu membuat hidup manusia lebih mudah dan cepat. Oke, selanjutnya sebelum itu lanjut, apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, silakan. Apa perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas? Jadi apa bedanya apa perbedaannya katanya mesin cerdas dan non cerdas? Pertanyaannya bagus sekali. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Mesin cerdas adalah mesin yang menggunakan teknologi, sedangkan mesin non cerdas adalah mesin yang hanya dapat bekerja sesuai perintah manusia secara langsung. Oke, jadi katanya mesin cerdas itu menggunakan teknologi, sedangkan mesin non cerdas hanya bisa bekerja ketika diberi perintah secara langsung. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Atau ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Apa saja contoh nyata dari kecerdasan artifisial? Apa saja contoh nyata? Jadi si Nurfa mau contoh nyatanya dari kecerdasan artifisial. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Misalnya YouTube, cinta, Oke, jadi itu jawabannya. Lagi, ada pertanyaan lagi? Tidak ada nih? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, selanjutnya mari kita main game. Oke, jadi gamesnya itu, jadi kita bermain game. Jadi ibu akan memberikan anak-anakku semua gambar. Semua sudah dapat gambarnya? Oke, jadi gamesnya itu misalnya ibu tunjuk si Nurul, kemudian si Nurul berdiri. Misalnya ya,
contoh. Kemudian Ibu mengatakan, gambar yang dipegang Nurul apakah termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Kemudian Nurul menjawab, mesin cerdas Bu. Dan kalau memang dia benar, berarti dia berdiri. Oke? Selanjutnya Nurul menunjuk salah satu temannya, kemudian menjawab, yang saya pegang adalah mesin cerdas atau mesin non cerdas. Kalau jawabannya betul, maka temannya itu memegang pundaknya si Nurul. Kemudian dia pokoknya dia memegang terus dan seterusnya setelah misalnya Faiz menunjuk temannya, kemudian benar, maka dia memegang pundaknya sampainya di sini. Kemudian Ibu sebentar menempelkan di sini apakah termasuk yang mana termasuk gambar cerdas dan mana yang termasuk cerdas. Paham? Paham? Oke. Kalau paham yang itu tunjuk. Dimulai dari Nurfa dulu. Nurfa, gambar apa yang dipegang? Apakah termasuk cerdas atau non cerdas? Termasuk non cerdas. Silahkan berdiri. Oke, si Nurfa berdiri, tunjuk temannya. Siapa yang Nurfa tunjuk untuk menjawab yang ada yang dipegang, gambar apa yang dipegang? Siapa? Oke, kita termasuk cerdas atau non cerdas? Yang dipegang termasuk gambar itu, gambar tak termasuk gambar apa? Non cerdas. Silahkan pegang si Nurfa. Kemudian kita lagi memilih teman tak yang kita tunjuk untuk menjawab. Akil. Oke, termasuk cerdas atau non cerdas? Cerdas. Yes. Selanjutnya siapa yang kita tunjuk? Itu. Oke, yang ditunjuk silahkan menjawab. Cerdas. Yang kita tunjuk sama lagi. Yeah. Oke, Ahmad. Yang dipegang itu termasuk gambar apa? Oke, lanjut lagi. Ahmad memilih siapa? Oke, tulisan non cerdas. Gambar itu termasuk gambar apa? Non cerdas. Kemudian yang terakhir cerdas. Oke, silahkan ditempel masing-masing buka perekatnya, kemudian kita tempelkan apakah dia termasuk di non cerdas atau masuk gambar tak di cerdas. Silahkan ditempel. Oke, jadi sudah diketahui bahwa pengelompokan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi jawabannya semua benar semua. Tepuk tangan dulu. Kita balik konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk dijawab secara berkelompok. Tapi sebelum Ibu memberikan ini, Ibu dulu mau anak-anakku semua berhitung dari 1 sampai 2. Mulai dari Kayla. 1, 2, 1. Oke, jadi yang menyebutkan angka 1 masuk dalam kategori kelompok 1. Kelompok 1 pindah tempat ke sebelah kiri Ibu. Yang kelompok 2 masuk dalam kategori sebelah kanan Ibu. Kelompok 1 silahkan dicari blender itu masuk dalam mesin cerdas atau mesin non cerdas. Dikasih jalurnya. Kemudian kelompok 2 menjawab pertanyaan yang ada di MK. Ibu beri waktu 5 menit karena gampang jawabannya.
mesin cerdas itu lebih baik? Jelaskan. Jawaban. Tidak, semua mesin cerdas itu lebih baik. Tidak, tuliskan satu hal yang baru kamu pelajari hari ini. Jawaban. Hari ini saya belajar bahwa mesin cerdas bisa belajar dan berpikir sendiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa manfaat mesin cerdas bagi manusia? Apa katanya manfaatnya mesin cerdas bagi manusia? Mesin cerdas bisa membantu manusia seperti menjawab pertanyaan, membantu menemukan lokasi, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Oke, luar biasa jawaban dan pertanyaan. Tepuk tangan dulu. Oke, silahkan duduk di tempatnya. Kelompok 1 perwakilannya silahkan naik ke depan. Mengenal profesi. Blender termasuk mesin non cerdas, sedangkan HP termasuk mesin cerdas. Remote termasuk mesin non cerdas, dan kamera AI termasuk mesin cerdas. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, silakan. Mengapa blender termasuk mesin non cerdas? Apa katanya blender itu termasuk mesin non cerdas? Apa jawabannya? Karena blender bekerja jika diberi perintah secara langsung. Karena blender bekerja jika diberi perintah secara langsung. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 boleh duduk kembali ke tempat. Oke, sekarang kita tepuk good job dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk good job. Beri good job. Good job. Oke, sekarang selanjutnya jawabannya antara kelompok 1 dan kelompok 2 sangat luar biasa. Di mana kelompok 1 itu dia mempresentasikan tentang mesin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitupun dengan kelompok 2. Jadi kalau kelompok 1 mereka mencari jalan untuk menemukan yang mana mesin cerdas dan non cerdas. Sedangkan kelompok 2 dia menjawab pertanyaan terkait dengan mesin cerdas dan non cerdas. Jawaban antara kelompok 1 dan kelompok 2 sangat luar biasa. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan mengetahui yang mana yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang ibu lagi mau tes anak-anakku semua. Ini individu ya. Jadi anak-anakku ibu berikan tugas dikerjakan secara individu. Ibu mau lihat apakah anak-anakku semua benar-benar mengetahui atau bisa membedakan yang mana mesin cerdas dan yang mana mesin non cerdas. Oke, silakan dijawab. 1, 2, 3, kita